Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Setelah pengantar tadi, kita akan coba lakukan praktikum. Saya akan coba memberikan tutorial untuk kegiatan praktikum hari ini. Pertama, untuk modulnya silakan Anda bisa akses di Classroom. Bisa download modulnya. Modul pertama adalah tentang pengenalan Git dan source tree. Oke, untuk awal pelaksanaan di sini uh, sudah muncul. Oh, belum muncul ya. Coba di share screen dulu. Baik, ini kemungkinan yang akan Anda dapat adalah tentang pengenalan Git dan source tree. Di sini source tree eh, Git itu merupakan versioning control. Sedangkan source tree itu adalah merupakan graphic user interface untuk Git tersebut. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat repository. Di sini ada pendahuluannya ya, silakan dibaca. Kemudian diminta untuk membuat akunnya kalau belum. Kalau yang sudah punya silakan langsung login aja di browser. Pertama adalah untuk menginstalasi source tree. Ini kalau di eh, laboratorium sudah ada, Anda bisa langsung skip ya. Tapi untuk mencoba mengaksesnya, pertama adalah akses dulu ke source tree aplikasi ya. Pertama kita bisa akses dulu menggunakan apa namanya source tree. Anda bisa cari aja source tree, nanti akan muncul kok ya. Ada situs. Nah, kemudian setelah source tree muncul, nanti kita bisa download secara gratis. Mau dibaca dulu silahkan, mau langsung download silahkan langsung. Sehingga nanti kita akan dapat file namanya ini source tree setup ya. Ini versinya yang terakhir adalah 34.15. Nah, untuk download setelah di download kita buka ya. Nah, kebetulan lagi dibuka ya, jadi salah, jadi muncul seperti itu. Sebentar, saya coba close dulu source tree yang saya ya. Jadi masih tetap. Oke, karena sudah dibuka mungkin tidak bisa saya dibukanya. Nah, saya coba close dulu beberapa source tree. Dan nggak ada ya. Intinya nanti ketika Anda buka source tree itu nanti Anda akan mendapatkan uh, halaman ya. Itu sebagai berikut. Ada instalasi, registrasi, install tools, dan preference. Di sini eh, apa? Di sini kita akan menggunakan proses apa namanya, instalasinya ini eh, bisa langsung next, kemudian nanti pada fase registrasi. Nah, registrasi di sini sebetulnya tidak perlu atau bisa Anda skip ya, karena kita yang akan kita gunakan adalah GitHub. Nah, kemudian nanti next itu nanti akan ada pilihan apa apa beberapa tools yang harus di-download dan di-install. Karena tadi source tree-nya kita gunakan untuk Git, maka kita gunakan jangan lupa untuk mencentang Git-nya. Nah, ini tapi kalau sudah terinstall Git di dalam komputer Anda, biasanya ini sudah tidak perlu dicentang. Atau jangan lupa untuk menambahkan Git pada directory path variabel environment di komputer Anda. Kemudian tambahkan Mercurial ini kalau perlu ya. Eh, tapi kayaknya nggak perlu juga, nggak apa-apa. Bisa di next, nah, kemudian nanti install tools-nya udah next lagi. Eh, Selanjutnya adalah di preference. Di sini nanti kita membutuhkan untuk akun ya. Nah, biasanya kalau supaya mempermudah silakan gunakan username dan email yang digunakan untuk apa? Untuk akun
GitHub-nya ya, samakan aja supaya nggak repot. Next, nanti tinggal lanjut ke apa namanya ya? Lanjut ke proses terakhir. Nah, biasanya kalau sudah install nanti akan diminta untuk menambahkan atau ngeload SSH key kalau ada. Nah, ini untuk saat ini mungkin tidak perlu, jadi kita bisa langsung skip ya, sebagai skip untuk load SSH key-nya ya. Ini bisa jelasnya nanti. Kemudian kita bisa membuka source tree-nya dan bisa membuat repository baru. Ini buka aja ya di Windows ya, di application list-nya. Source tree nanti muncul, dibuka, atau kalau nggak ada coba cari di dalam folder user ya. Di app data lokal source tree nanti ada muncul source tree.txt. Nah, silakan yang OS-nya bukan Windows itu menyesuaikan saja. Nanti ketika dibuka nanti akan muncul halaman repositorinya. Atau tadi ya saya coba nomor screen. Nah, kita akan muncul halaman repositori untuk lokal repositori yang kita miliki. Nah, ini kebetulan ada banyak ya karena memang sudah saya buat. Nah, kita bisa membuat repositori baru dengan new folder atau melakukan proses clone ya. Nah, untuk saat ini kita coba buat folder baru. Nah, caranya gimana sih? Untuk membuat repositori baru itu, nah caranya adalah kita bisa tambahkan proses, ada tombol create nih di paling kanan. Nah, itu adalah untuk membuat repositori lokal. Ya, di sini ada paling kanan ada tombol create. Nah, kita bisa klik. Nah, dia akan minta foldernya di mana. Nah, tadi kalau di lokal bisa buat new folder ya. Tapi kalau di sini kita arahkan saja. Ya, sebagai contoh, misalkan kita punya halaman apa ya? Kita punya folder misalkan kita buat folder baru saja ya, buat folder baru di ini ya, di dalam folder D ada IPL, kemudian saya buat new folder baru namanya di sini misalkan my repo atau sesuaikan aja dengan itu ya, modulnya. Di modul diminta untuk namanya adalah first project ya, kita buat aja first project. PL first project. Kemudian nanti di source tree ini kita bisa arahkan, caranya pilih aja browse-nya. Atau mau kopas juga boleh. Kopas dari IPL ini kita kopas aja ya, buka foldernya kita dapat, kita kopas file project-nya. Nanti kita bisa dapat pilihan sebagai berikut ya. Jadi first project. Nah, namanya ini adalah nama repository, bisa disamakan dengan folder juga bisa juga tidak, nggak masalah. Dan ini pilihnya versi kontrolnya pakai apa, Git atau Mercurial. Kita pakai Git. Nah, kalau mau kita bisa create repository on account. Nah, cuma untuk saat ini kita skip dulu, langsung kita create aja. Nah, nanti muncul already exist nih kalau sudah ada. Foldernya udah buat duluan ya. Nah, kita yes aja untuk menyimpang. Nah, di sini biasanya kalau repositorinya nggak kosong, dia pasti bakalan nggak bisa. Jadi harus kosong dulu. Jadi kalau buat repositori itu harus kosongan. Gitu. Oke. Selanjutnya nanti kita bisa tambahkan setelah create repository, kita pilih, nanti akan muncul halaman seperti ini ya. Mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang halaman di source tree-nya ini. Jadi di sebelah kanan, di sebelah maksudnya kiri ya, di sebelah kiri saya akan, maaf, kita lihat dari menunya dulu, ada file, ada clone open exit source tree, ada clone itu atau baru atau open, ada exit keluar, kemudian ada edit, ada undo, redo sampai ke select all.
Ada view, ada refresh, next step. Lihatnya ini untuk tampilan browsernya ya, atau tampilan aplikasi. Ada repository setting. Nah, ini ada agak berat ya. Tapi agak berat sih. Ini sebenarnya ada di tombol-tombol di sini juga nih, kayak push, pull dan seterusnya. Ya, tapi di sini ada shortcut dan ini perintahnya. Kemudian ada action, bisa buka di Explorer ya foldernya. Nah, ini ya buat project muncul. Atau mau opening terminal juga boleh ya, nanti muncul di terminal. Nah, barangkali Anda suka pakai kode perintah, ini bisa. Atau create patch, apply paste, dan lain sebagainya bisa tambahkan. Oke, terus ada allowance SSH again, ini untuk menambahkan tadi SSH tadi ya, create or import SSH, dan lain-lainnya. Kemudian ada help, itu tentang source tree-nya. Itu untuk menu. Kemudian di sini ada kita punya tab. Ini tab itu untuk menambahkan repository. Jadi kita bisa tambah repository lain ya. Saat ini satu tab. Kemudian atau mau commit, untuk melakukan commit nanti akan dijelaskan lebih rinci ya detailnya. Ini untuk menu shortcut tambahan ya. Kemudian di sebelah kiri ada workspace, ada file status, history, dan pencarian. Nah, kita akan lebih bermain itu di history atau di file status ya. Kebetulan nanti nggak muncul. Dan kemudian ada branch untuk nanti akan muncul beberapa branch yang muncul di repository ini. Kemudian ada juga tags ya, untuk memunculkan tags apa aja. Ada remote, itu biasanya untuk proses repository online. Kebetulan di sini repositorinya masih lokal ya, makanya remote tidak muncul. Stage itu untuk beberapa stage atau cabang ya, atau perubahan data yang kita hold ya perubahannya. Oke, kita akan coba, itu kurang lebih gambarannya. Di sebelah kanan juga ada setting untuk setting projectnya atau code-nya, kita bisa tambahin remote dan lain-lainnya. Tapi itu untuk apa namanya ya, tambahan saja. Kita lihat sekarang adalah setelah muncul ya, kita bisa menambahkan file pada directory, atau kita bisa mencoba untuk menambahkan file pada repository kita. Nah, jadi versioning control itu dia akan mencatat setiap perubahan yang terjadi. Nah, kita akan coba tambahkan file baru pada directory tersebut. Ya, kita akan perhatikan ya, repositorinya masih kosong ya. Nah, kita buka foldernya, ini masih kosong. Ada satu folder namanya dan itu di hide.git. Nah, ini merupakan file yang berisi tentang perubahan data kita. Ini dia di hide karena memang nggak yang diakses. Kita buat file baru, saya coba di sini buat ya, namanya adalah index.html. Setelah kita punya file baru, perhatikan di dalam Explorer di source string. Kita akan dapatin ada stage file dan unstaged file. Ada ini muncul ya file index.html. Index.html sendiri saat ini masih belum diapa-apain. Tapi Anda bisa baca di sini bahwa di dalam stage file dan index file tersebut, itu stage file itu adalah kumpulan file yang ditambahkan ke dalam repository. Sedangkan unstaged itu belum. Jadi maksudnya gini, jadi setiap kali kita melakukan perubahan atau mencatat perubahan di dalam versioning control, itu kita bisa milih sebetulnya, ada yang bisa ditambahkan, ada juga enggak. Nah, sebagai contoh di sini kan karena ada cuma satu, maka kita hanya bisa menambahkan ini saja. Perhatikan di sini ada tanda-tandanya, biasanya tanda-tandanya itu adalah suatu file baru. Cara menambahkan ke stage file itu bisa tambahkan tombol plus atau stage all untuk kalau memang file semua. Nanti pindah ke atas nih, dari unstaged pindah ke atas. Nah, sehingga sekarang file index.html itu masuk ke dalam daftar file yang akan di stagekan atau dimasukkan ke dalam
log perubahan. Nah, nanti selanjutnya kita bisa tambahkan di dalam commit ya, di dalam perubahan tersebut. Cara untuk menambahkan perubahannya adalah dengan cara menambahkan suatu commit. Nah, ini karena udah kita tuliskan namanya misalkan menambahkan file index. Nah, baru muncul tombol commitnya bisa ya, kita baru commit sekarang. Nah, sehingga sekarang ada perubahan nih di history. Tadi kan kosong ya. Sekarang muncul ada satu menambahkan file index ya. Kita belum ke ini ya. Belum lewat. Menambahkan file index. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa file index tersebut itu belum atau ada tambahan baru. Nah, kemudian kita coba cek lagi setelah menambahkan. Kita akan coba untuk melakukan proses perubahan. Nah, tadi kan foldernya itunya itu ya kosong ya atau apa si index.html-nya kosong ya. Ini kalau kita buka, saya bukanya pakai kode aja ya, visual code. Nah ini kemudian kalau ini untuk autentikasi, kita dapat index.html-nya kosong. Nah, di sini kita akan coba tambahkan sesuai dengan perintah, yaitu tambahkan title Hello World dan heading Hello World. Oke, saja. Titelnya adalah Hello World ya. Dan tambahin yang satu Hello World. Nah, simpan ya sekarang. Di sini nanti setelah kita simpan, source tree dia akan otomatis merekam perubahan tersebut, maka dia akan muncul yang namanya apa? Menambahkan file index. Ini minta login karena saya akunnya berubah defaultnya. Udah sih aja dulu. Tadi apa gimana? Ada perubahan di dalam file index. Nah, kalau kita pilih file apa di history itu ada uncommit change. Kalau kita pilih file status, maka perhatikan di sini di index itu warnanya jadi warna kuning. Nah, warna kuning ini menandakan suatu update file, ada perubahan pada file tersebut. Kita klik ya. Nah, perubahannya ada di sebelah kanan. Lihat index.html, kita bisa lihat di sebelah kanan itu yang warna hijau itu menandakan ada tulisan baru yang ditambahkan. Makanya nanti kalau ada yang hijau-hijau gini berarti itu new line ya atau kode baru yang ditambahkan. Seperti halnya tadi penambahan kita bisa commit, ini caranya dengan masukin file ini ke dalam stage file. Dan caranya klik tombol tambah. Nah, nanti muncul ke atas baru kita tambahkan keterangannya, commitnya. Itu misalkan menambahkan apa tadi tuh? Menambahkan hello world ya. Kemudian kita commit, tombol commitnya tekan, nah maka kita bisa tambahkan nih naik ke atas ya historinya. Jadi yang awalnya ada commit itu naik ke atas ya. Jadi ada menambahkan hello world. Nah, kita bisa lihat perubahannya di mana di sini index.html ya kosong. Kemudian di sini index.html-nya ada perubahan. Ini untuk di bawah itu adalah overview-nya atau cara melihatnya. Nah, kemudian sekarang lanjut ke buat ini ya, membuat branch. Apa sih branch itu? Jadi kalau bahasa Indonesia-nya itu cabang. Dan saya nggak usah diomongin. Branch itu adalah merupakan ini ya, di dalam versioning control kita itu ibaratnya kayak membuat beberapa versi gitu. Nah, branch itu adalah ibaratnya adalah satu versi yang kita ubah atau kita tambahkan. Nah, asumsi contohnya gini lah ya, ada branch 3, 2, dan 1. Jadi intinya idealnya ketika kita melakukan perubahan, kita tuh bagusnya adalah menambahkan suatu branch. Jadi nanti ada ya yang namanya branch master yang default
pertama kali dibuat itu ada main, ada master. Itu idealnya adalah branch master ini tuh jangan sekali-kali diubah kecuali kalau udah benar. Jadi kalau Anda mau nge-develop itu buatlah branch untuk development ya. Bisa. Jadi caranya gimana sih membuat branch itu? Kita akan coba ya. Pertama adalah kita klik tombol branch yang ada di atas. Anda bisa bisa melalui menu boleh ya. Ada branch di sini atau bisa menggunakan tombol branch yang ada di sini. Klik aja tombol branch-nya. Kita sesuaikan aja dengan modulnya. Di sini disuruh diminta untuk membuat branch namanya profil user. Oke, kita buat profil user deh ya. Di sini ada profil user. Untuk penamaannya jangan pakai spasi ya, kan nanti dimarahin. Pakai strip profil user. Nah, nanti di sini ada pilihan working copy parent atau specify commit. Nah, karena specify commit yang ada yang lain, pasti hal yang bisa digunakan adalah working copy parent. Jadi kalau specify commit itu untuk menyalin sampai mana gitu ya si branch ini. Kan itu mirip kayak gini lah ya, kayak misalkan Anda mau bikin tugas, terus mau diedit, nah kan di copy dulu kan, nah itu kayak itulah, copy dulu sebelum diedit. Mau yang kopinya yang mana? Nanti apakah yang terakhir, yang parent ya, atau yang master ini yang sekarang, atau mau buat yang commit. Nah, kita langsung create branch. Nah, di sini ada check out new branch. Nah, saya akan coba nggak di check out dulu ya. Nah, apa sih check out itu? Nah, jadi check out itu adalah untuk memilih branch apa yang lagi aktif saat ini. Ya, untuk saat sekarang yang aktif kan master ya. Di dalam modul itu pasti otomatis ke check out. Nah, jadi untuk perubahan kita kan harus menggunakan branch profil user, maka kita harus check out profil user. Bisa klik kanan check out atau bisa double klik aja bisa. Nah, seperti itu. Gak ada perubahan ya, tapi kita akan coba apa? Kita akan coba lakukan proses penambahan sekarang, yaitu melakukan perubahan profil. Kita tambahkan di dalam kodenya adalah tadi kan H1 hello world. Nah, sekarang kita ubah menjadi H1 welcome to software implementation class dan tambahkan nama Anda ya. Jadi di sini hello world kita ubah menjadi welcome to software implementation class. Tambahin H3 untuk menambahkan apa tuh ini? Nama ya. Itu sih by ya. By Herdi Astuti. Jangan lupa disimpan saya perubahan untuk di-save-nya. Ya. Kemudian nanti cek di dalam ininya ya. Ini sama seperti biasa, dia akan muncul uncommit change dan kita pilih file status, pilih file index.html. Nah, di sini kita bisa dapat ada perubahan ya. Nah, pastikan ini profil usernya dicek. Jangan sampai enggak ya, jangan sampai yang kecek yang master, nanti repot. Nah, karena kalau saya klik yang master, perhatikan. Oh, dulu ya. Nanti deh, kita commit dulu yang ini. Ke file status dulu ya, pastikan profil usernya sudah check out. Nah, kita ada nih yang warna merah. Nah, warna merah itu biasanya adalah update. Di update-nya sama yang warna yang dihapus lah atau udah nggak ada. Nah, ditambah yang baru, yang bawah hijau, welcome to software implementation. Nah, ini karena sudah ada perubahan, kita masukin ke stage ya seperti biasa. Kemudian tambahkan commit, misalkan namanya adalah tambah heading. Tambah heading. Commit. Kita akan commit di sini adalah yang branch profile user. Nah, jadi di dalam source tree kalau kita pakai heading ini ya, kita bisa branch tersebut itu bisa ada perbedaan. Sebagai contoh gini lihat ya. Ini adalah yang kita terakhir update ya commit. Nah, yaitu pada branch profile user. Nah, kalau kita balikkan check out ke master,
Nah, itu perubahan yang tadi nggak ada. Kita lihat Visual Studio-nya ya. Masih Hello World. Nah, itulah fungsi dari version control. Kita nggak usah repot-repot untuk copy paste, edit, dan lain-lain. Tinggal cekot aja yang kita ubah terakhir. Nah, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke proses merge. Jadi kalau kita merge di sini adalah maksudnya adalah untuk menggabungkan dua branch. Merge itu adalah untuk menggabungkan dua branch yang apa namanya menjadi satu lah. Karena kan tadi kita bisa lihat sendiri ya kalau yang checkout di master itu nggak ada perubahan, masih hello world. Tetapi kalau yang di profil user itu ada perubahan. Nah, itu adalah perubahan di eh, nama ya. Nah, jadi merge itu apa sih sebetulnya? Merge itu dia itu sebetulnya pada intinya akan menambahkan log ya, atau istilahnya itu snapshot yang ada di dalam thread tersebut supaya bisa gabung dengan yang ini. Nah, perhatikan di sini kan ada profil, Anda juga bisa lihat nih di dalam history nih, master dan profil user. Nah, jadi idenya sebetulnya kalau branch merge itu adalah memisahkan head ini ya, head yang master ke profil user juga. Nah, maka kita supaya merge itu pertama itu kita harus check out dulu master yang atau kita check out dulu ke branch yang akan kita susupi gitu atau kita masukkan. Nah, sebagai contoh kita mau merge ke master gitu ya dari apa namanya dari profil user. Nah, maka kita check out yang master, pastikan sudah tercheck out, baru kita merge. Nah, di sini nanti akan muncul pilihan yang akan kita merge. Maka yang kita pilih di sini adalah merge. Kita kan mau merge ya. Merge-nya mau yang mana nih? Mau yang ke master atau kemana? Maka pilih profil user sebagai ininya apa? Pilihan merge-nya. Nah, sekarang tinggal jangan lupa pilih commit merge immediately di kalau konflik. Nah, nanti langsung oke aja ya supaya bisa ini merge. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa head dari master dan profil user sudah dalam satu snapshot, yaitu tambah heading. Kita pindahin, ada perubahan juga ya sama. Artinya master dan profil user itu sudah mempunyai satu eh, log yang sama. Nah, jadi enaknya kalau misalkan kita profil usernya udah benar nih ya, baru masukin ke master. Jadi nanti nggak repot-repot atau di master itu nggak acak-acakan lagi. Karena kita bisa di rollback gitu atau kita batalkan ya profil tersebut. Dan juga hasil checkout kita bisa hapus, kita delete profil user saja. Karena sudah di merge ya tadi. Oke, di sini error. Kalau lagi di checkout, pindahin checkoutnya pindahin dulu ke masternya baru hapus. Ya profil user ya, nah, baru bisa. Baik, itu branch kita udah dipindahin. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau kita melakukan posisi merge-nya terjadi konflik? Tadi kan nggak ada konflik ya. Nah, apa sih konflik itu? Jadi konflik itu gini, apa namanya? Jika kita menambahkan sesuatu, tetapi di branch tersebut juga ada perubahan, nah biasanya dia akan jadi konflik. Contoh kayak gini deh ya, misalkan tambahin tambahin organisasi user nih sekarang di ini ya, di branch-nya tadi ya, tambahin branch lagi, namanya tadi organisasi user ya, organisasi slash user. Nah, kita create branch-nya, sekalian langsung check out langsung aja. Oke, seperti biasa tadi ya, ada dua, ada master, ada organisasi user. Nah, selanjutnya di organisasi user ini, kita akan coba tambahkan, oke, oh yang profil user sepertinya diminta lagi. Nah, ya kita buat lagi profil user.
terus masuk. Nah, jadi terjadi konflik itu adalah ketika ada apa namanya ya, ada penumpukan ya, kayak gini lah ya. Sebagai contoh, misalkan di sini kita buat dulu adalah proses yang profil user, berarti mau nggak mau kita buat lagi ya, kita buat branch lagi. Ini lewat profil yang dulu dihapus berarti ya tadi ya, bisa salah samanya. Nah, kita punya dua nih, punya tiga nih maksudnya, profil user, ini organisasi user dan master. Oke, kita coba untuk mengupdate di profil apa nih namanya nih? Kita tambahkan copyright informatika Unjani footer ya di organisasi user. Kita tambahkan nih. Berarti kita check out dulu organisasi user. Kemudian tambahkan di dalam bawah adalah footer ya, di H3 bawah footer copyright. Tadi gimana sih copyright? Oh ya biasa aja ya. Copyright dolar kopi ya. Kemudian informatika Unjani. Nah, ini untuk menambahkan kopi di organisasi, putar di organisasi, apa namanya, di organisasi besar. Nah, kita lanjutkan untuk komit ya. Kita lanjutin komitnya. Jangan lupa ditambah, namanya adalah tambah putar. Tambah putar ya, nih nanti muncul. Tambahin stage file tadi, masukin. Nah, kemudian komitnya mana? Ya. Udah masuk ke stage file, tambahkan, tambah putar, save, commit, maksudnya. Ya, kita muncul nih organisasi usernya ada tambah putar. Nah, profil user sama master ada di sana. Sekarang kita check out untuk yang profil user. Di profil user sekarang kita tambahkan adalah di profil user kita menambahkan section. Kalau tadi putar ya, let's learn with fun. Kita tambahkan dulu nih, bilang tuh ya, section let's learn with fun. Simpan. Nah, kita buka ya, di dalam source tree-nya pasti ada perubahan lagi ya. Nah, seperti biasa, up ke atas file status, di up aja ke atas ke stage ke stage. Kemudian tambahkan apa tadi? Tambah section, atau kalau kata modul sih katanya tambah konten ya. Oke, udah, ikuti aja deh. Tambah konten. Kita commit. Nah, kita lihat di sini ada kelihatan baru yang namanya branch nih. Ada muncul warna merah organisasi user. Ada gantung ya. Nah, di sini organisasi user duluan dan tambah konten duluan. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau kita merge? Nah, kalau kita melakukan merge, sebagai contoh kita mau check out ke master ya, check outnya ke branch master terlebih dahulu. Kita pilih ke branch master nih. Ya. Kemudian kita akan merge dari organisasi user ke master. Jadi kita coba check out dulu master, kemudian merge. Nah, di sini merge-nya kita mau kemana nih? Misalkan mau ke atas, ke atas, konten. Kita langsung oke aja. Nah, kok bisa kita merge lagi deh ya. Merge lagi yang organisasi user. Nah, di sini muncul merge konflik. Kenapa sih bisa konflik? Kita lihat ya. Di sini dia otomatis kalau ada konflik itu dia akan mengubah, ada di unstage-nya. Perhatikan di sini ada head,
ada head. Kalau kita lihat di sini ada muncul tulisan head sama footer. Ini gimana caranya? Terserah Anda ya. Kalau mau perubahan ya silakan diubah aja pada konflik di sini. Cara menghapusnya, cara mengupdate-nya gimana ya? Hapus aja eh, yang ditambahkan oleh si GitHub. Ada head ini kan? Ini hapus aja. Atau enggak pilih accept current change atau accept bot change. Kita butuh dua-duanya, kita buat aja. Maka kita dapat kedua-duanya. Simpan ya. Kalau pakai Visual Studio Code gini, kalau pakai Notepad nggak ada. Nah, kita lihat di dalam ini kita perubahannya adalah kayak gini ya. Sekarang kita baru file status, masukin lagi ke atas, kita commit. Anda boleh langsung seperti saya share lagi. Dari masih recording ya. Pastikan udah login di sini, kemudian ini mungkin ada perbedaan ya, kayaknya karena saya udah lama nih daftar di GitHub-nya. Silakan login dulu di sini, kemudian nanti untuk masuk ke source tree-nya, untuk menambahkannya ini klik aja tombol baru nih plus ya di sini ada plus, tombol klik. Nah, nanti akan muncul posisi remote ya. Nah, di posisi remote di sini Anda bisa pilih add an account. Nah, pilihlah yang GitHub. Nah, caranya gimana ya? Klik aja sih ini ya, refresh our tokennya. Di sini ada dua pilihan sebetulnya, mau personal access atau all out. Nah, karena udah login kita bisa refresh all out-nya. Nah, nanti akan muncul error sebetulnya seperti ini. Nah, tapi perhatikan kembali di dalam GitHub-nya. Yang muncul authentication oke. Okay. Nah, di sini biasanya yang suka banyak sekali error ya. Jadi nanti mohon koordinasi dengan asisten nih. Kalau ada kesulitan silahkan tanya. Kalau udah oke ya tinggal oke aja. Nanti muncul akun GitHub. Nah, Anda bisa lihat ya di refresh nanti repositori yang di online seperti apa. Kalau kosong ya mungkin ya kosong. Oke, ini dengan demikian berarti kita sudah nyambung nih ya terhadap repositori kita. Nah, selanjutnya kita akan coba melakukan proses cloning. Ya, cloning itu apa sih? Jadi cloning itu adalah proses untuk menyalin repositori ke dalam GitHub. Tapi sebelum cloning kita buat dulu repositori ya. Kita buat dulu repositorinya. Nah, di sini untuk membuat repositori kita harus bisa atau kita bisa agak susah mungkin ya. Tapi kita harus menggunakan di situs GitHub-nya. Nah, di sini di GitHub-nya caranya adalah bisa pilih bagian home ya atau klik aja ya GitHub-nya, nanti akan muncul sebelah kiri ada top repository kita, dan mungkin kita bisa pilih new repository untuk menambahkan repositorinya. Atau kalau pengen lebih lengkap boleh di sebelah kanan ada profil, pilih your repositories, kemudian pilih lagi new repository, new ya, tombol new. Silakan isikan namanya apapun ya. Di sini ada IPL. Kalau saya sih mungkin DSGB mungkin ya. Nah, ini pastikan available karena kalau tidak available berarti udah ada. Jangan lupa add readme dicentang supaya nanti bisa proses cloningnya bisa mudah. Public atau private di sini kalau private nanti linknya kalau dikasih nggak akan bisa diakses oleh orang lain. Kalau public berarti bisa diakses dan dicari. Jangan lupa tombol create repository ya dibuat. Nah, nanti kita akan muncul kebetulan kalau saya udah buat repositorinya namanya adalah misalkan ini PK IPL DSMB. Nah, ya nanti ada muncul seperti ini. Berarti kita sudah punya implementasi repository di GitHub kita. Kemudian bagaimana caranya kita masukin ke lokal? Dan kita baru melakukan proses selanjutnya yaitu cloning.
clone repository. Nah, sekarang untuk melakukan proses clone repository, kita pertama adalah pilih dulu proses clone. Nah, nanti akan muncul 3 pilihan ya, source path-nya, destination, dan nama. Nah, kita sebelum membuat ini, kita buat folder dulu supaya lebih enak. Nah, bisa tambahkan post project. Jangan di sini ya, bahaya karena udah ada gitnya. Kita tambahin misalkan repo online misalkan ya. Repo online aja lah ya. Nah, ini folder ini adalah sebagai tempat untuk cloning tadi. Caranya sekarang adalah kita bagaimana caranya memasukkan clone tadi, langsung aja masukin ya tadi di dalam source tree-nya, alamatnya copy, kemudian kemudian kita pilih ke GitHub, lalu kita masukin ya PKL, PK, IPL, DSMB. Nah, kita bisa dapat otomatis nih kalau sudah benar nanti akan muncul this is a Git repository. Nah, tetapi untuk foldernya kita bisa pindahkan ya, bisa pilih browse. Saran saya jangan pakai browse, misalnya suka error ya. Force close, corresponding, kita copy aja lah dari sini. Copy alamatnya, kemudian paste dari sini. Nah, nanti name-nya otomatis juga berubah sesuai dengan nama folder. Ini lokal foldernya mau root, terima root aja ya. Advance-nya mau bikin branch atau enggak, tapi kayaknya nggak usah, langsung proses clone. Nah, proses clone dia akan loading dan kita akan dapat gambaran seperti halnya lokal. Nah, cuma di sini ada remote-nya ya. Di sini perhatikan ada remote, ada kita punya origin, head, main. Nah, kalau beda dengan yang tadi karena nggak ada remote ya. Kalau di sini kita punya branch lokal dan branch remote. Oke. Selanjutnya adalah kita coba tambahkan file baru seperti halnya di atas. Kita coba tambahkan, kita coba lakukan push. Ini perhatikan di sini source kosong ya, masih kosong, ada punya readme. Nah, sekarang di halaman reponen saya itu ada punya readme juga. Nah, kita copy paste yang atas nih, yang push project. Kita copy aja ini HTML-nya, masukin ke reponen. Ini sama seperti yang tadi, kita akan muncul indeks file baru. Nah, ini HTML tersebut. Kita press status saja. Kemudian tambahkan misalkan apa ya, intanya adalah bebas saja ya. Nah, gitu kita push gitu ya. Namanya push. Kita masukin ke stage-nya ke atas. Ini misalkan adalah push rank, bukan push rank, apa namanya? Push file gitu aja lah. Push file. Commit. Nah, nanti ketika di commit beda dengan yang tadi ya. Ketika yang tadi itu nggak ada tulisan push, nah kalau sekarang itu ada push. Karena ini adalah repo online-nya ada. Nah, kita coba lakukan proses push. Tinggal diklik saja. Nanti ada pilihan mau ke push ke branch yang mana. Nah, branch cuma satu, jadi nggak ada lagi ya. Kita langsung aja push. Nanti kita lihat tuh. Oke, berhasil. Nah, sudah berhasil. Pushnya ini kalau misalkan ada kesalahan, nanti kayaknya mungkin kalian perlu dicek ya PAT, PA, atau login menggunakan PAT, Personal Access Token loginnya. Karena mungkin kalau di sini udah pernah, jadi aman. Kalau ada error, tapi kalau nggak, syukur alhamdulillah ya. Baik, kita cek sekarang adalah kita cek di dalam situs itunya, websitenya, web GitHub kita reponya. Kita refresh. Nah, kita punya index.html. Nah, caranya gini ya untuk menambahkan file ke repository online. Jangan menggunakan add file di sini. Ya, nggak seru. Kayak gitu. Itu merupakan oke, itu mungkin ya untuk praktikum kita hari ini. Silakan tidak ada tugas dulu, baru latihan saja. Sebetulnya ada satu lagi sih pull request, cuman itu nanti akan saya jelaskan saja mungkin di kelas teori atau menjadi tugas. Ya. Baik,
Demikian tutorialnya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.